jelas. Hanya saja beliau menantang oknum yang mengaku kan harus dibuktikan secara ilmiah. Jangankan orang yang mengaku oknum Habib. Seperti itu. Jangan salah paham. Jangan seolah-olah memandang Kiai Haji Imaduddin itu menuduh Indonesia itu palsu. Nggak ada. Menantang untuk membuktikan secara ilmiah. Maka oleh itu kalian oknum Habib, referensinya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Saudaraku dimanapun kalian berada, kembali lagi Abuya Yusuf Al-Mubarak memberikan dukungan kepada Kiai Imaduddin Banten tentang statementnya bahwa Habib di Indonesia belum ada bukti ilmiahnya. Abuya kembali mendukung itu semua, bahkan mendukung untuk dilakukannya tes DNA Habib. Beberapa yang lalu Kiai Imaduddin memang disenggol juga sama HBS ya, Habib Bahar Smith, dan ditayangkan juga di YouTube-nya. Di situ Bahar Smith membantah ya, kemudian menerangkan tentang nasab-nasab juga. Tetapi dalam hal ini yang diinginkan adalah bukti ilmiah, bukan hanya sekedar urutan kata-kata, bukan hanya tulisan-tulisan, tetapi bukti nyata, bukti ilmiah, dan tes DNA. Dan ini didukung sepenuhnya oleh Buya Yusuf Al-Mubarak dari Banten. Lalu bagaimana pernyataannya teman-teman? Kita lihat sama-sama. Terkait dengan maraknya di YouTube ini tentang statement pendapat Kiai Haji Imaduddin Al-Banteni yang menyatakan bahwa orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi Muhammad, yang mengaku habaib di Indonesia ini secara ilmiah belum bisa dibuktikan. Begini ya, mohon maaf kalau saya salah. Saya setuju dengan pernyataan Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin ini bukan secara tegas menolak kedzurriyyatan oknum-oknum habaib yang ada di Indonesia, bukan. Coba pahami yang jelas. Lagi. Hanya saja beliau menantang oknum yang mengaku habaib, yang mengaku cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian pengakuan itu dijadikan ajang sombong-sombongan, sohor-soran, so jago so mulia Indonesia, seenak deweknya ngomong sembarangan ke orang. Oknum tersebut harus bisa menjawab tantangan Kiai Haji Imaduddin, membuktikan secara ilmiah loh, ilmiah. Paham enggak kamu tentang ilmiah? Pembuktian ilmiah. Kalau itu ilmiah, dibuktikan secara ilmiah. Referensi kitabnya yang jelas, analisanya yang jelas, pengarang kitabnya yang jelas, dibuktikan secara ilmiah. Secara pribadi, Kiai Haji Imaduddin Usman, saya yakin bukan menolak siapapun kedzurriyyatan oknum-oknum yang mengaku Habib secara pribadi, tetapi kan semua pengakuan harus dibuktikan secara ilmiah. Jangankan orang yang mengaku oknum Habib. Saya pun kalau saya mengakui saya ini anak dari bapak saya, secara ilmiah ini harus dibuktikan secara otentik. Ada akte kelahirannya, ada buktinya, ada saksinya. Nah itu yang diinginkan, yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin seperti itu. Jangan salah paham. Jangan seolah-olah memandang Kiai Haji Imaduddin itu menuduh palsu setiap oknum yang ngaku Habib di Indonesia. Bukan begitu, nggak ada pernyataan Kiai Haji Imaduddin yang menyatakan seperti itu, bahwa yang mengaku Habib di Indonesia itu palsu. Nggak ada. Menantang untuk membuktikan secara ilmiah. Maka oleh itu kalian oknum Habib, referensinya jelaskan dalam kitab Nasab abad 5 begini, kitab Nasab abad 6 begini. Begitu, apalagi kalau ada kitab Nasab abad 4 yang lebih tua. Itu kalau dalam kitab Nasab yang ditulis di abad 4 atau di abad 5 membuktikan bahwa memang Imam Ubaidillah itu anaknya dari Imam Ahmad Al-Muhajir. Nah itu berarti secara ilmiah sudah terbukti
jangan memakai referensi kitab abad 10. Mang, nyamangnya, paham tuh Mang? Yalah, ada nggak kitabnya karangan seorang ulama? Kalau tidak abad 4 ya abad 5. Ada nggak? Jangan abad 10. Kalau abad 10 mah apalagi yang ngarangnya Oknum Habaib turunan Imam Ubaidillah juga. Atau ternyambung gitu mah. Ya, karena itu ya. Aing orang Banten ngadukung karena Kiai Haji Ahmaduddin untuk pembuktian ilmiah mah. Bahkan ngedukung juga ajakan beliau agar yang ngaku Oknum Duriat Nabi Muhammad SAW nuka beneran di Indonesia na sok-sokan tentang sok jago, sok hebat, sok mulia, hanya mulia-muliakeun bae orang pribumi. Hah? Beneran ngadukung Kiai Haji Ahmaduddin lamun tes DNA. Setuju memang harus tes DNA. Biar tidak ragu. Ya tes DNA, ya pembuktian lima enggak apa-apa. Jangan marah, jangan ngamuk. Diminta ditantang oleh Kiai Haji Ahmaduddin tes DNA atau ilmiah marah-marah. Ngapain Oknum Habib jangan begitu, ngaku Habib jangan begitu. Ya nggak ada darah Rasulullah yang ngamuk-ngamuk diminta kebenaran. Allah ada dan Rasulullah siap kok ketika ditanyakan kebenaran. Itu Allah dan Rasulullah yang ngaku itu, yang ngaku diri cucu Nabi Muhammad, kok nggak mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, yang nggak pernah gentar ketika diminta kebenaran. Nah itu kan kebenaran, wajar. Maka sekarang ulah jangan banyak ngomong. Oknum yang ngaku Habib itu ya, apalagi yang sok-sokan, sok jago, sok pintar, sok jago. Ini zaman milenial sudah tidak aneh dia bisa baca kitab, baca hijib. Di Banten ngabadeg bisa baca kitab. Dengarkan ku dianya. Oknum-oknum sosok pepelototan sok jago. Anu bisa baca kitab, nu boga hijib, ngabadeg. Dengarkan dia, ngabadeg. Mulai sosokan dia di Indonesia dia. Hah? Ngabadeg itu apa sih? Banyak itu. Oknum Habibnya. Dengarkan ku dia. Ya, tuh tangan Kiai Haji Ahmaduddin. Jawab ku dia secara ilmiah. Ulah memarahan, ulah ngacaprak, Bang Banci. Kalau memang meras Oknum Habib, buktikan secara ilmiah. Jangan kayak Banci ngamuk-ngamuk di podcast, jangan. Ya, datang itu Kiai Haji Ahmaduddinnya dengan cara yang baik. Buktikan bahwa kalian itu memang cucu Nabi. Walaupun belum terbukti upahnya secara DNA atau secara ilmiah, tapi setidaknya kalian datang ke Haji Ahmaduddin dengan akhlak yang mulia. Itu lebih terhormat. Ya, demikian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hari ini teman-teman keraguan masyarakat ya soal nasab seorang Habib ya, ini menjadi sebuah perbincangan yang hangat di masyarakat dan juga di media sosial teman-teman. Ya, wacana untuk pembuktian secara ilmiah tes DNA pun sudah marak disuarakan ya, untuk pembuktian secara ilmiah seorang Habib, saudara-saudaraku. Hal ini sebenarnya ada pro dan kontra juga. Selain pro, kita juga ingin itu dilakukan, tetapi kita juga sedikit sedih karena memang di sana ada seorang Habib Lutfi bin Yahya, juga ulama-ulama yang menyejukkan, yang kita hormati, kita takzimi. Tentu saja dengan adanya tes DNA, bukti ilmiah. Jadi Habib-Habib yang luar biasa ini, Habib NKRI ini menjadi ikut-ikutan terbawa karena ulah-ulah dari oknum-oknum segelintir Habib gitu. Oknum ya, ingat ini oknum ya, yang memunculkan keraguan ini semua. Ya. Tetapi sebenarnya hal ini harus dilakukan untuk apa? Untuk meyakinkan umat. Untuk meyakinkan umat. Ya, supaya umat tidak timbul pertanyaan di sana, begitu teman-teman. Ya, jadi gimana ke depannya kita nggak tahu teman-teman. Apakah ini hanya wacana di media sosial, hanya rame di YouTube, kemudian reda di kehidupan nyatanya. Tapi saya harapkan ya, kita memperoleh seorang zuriat Rasulullah SAW yang benar-benar terbukti secara ilmiah. Itu yang masyarakat inginkan sebenarnya teman-teman. Sehingga kita nggak ada tanda tanya dan keraguan di sana. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut teman-teman?
Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.